Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila Palahidu, NPM 12414201200247 dari kelas D, Program Studi Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan mempresentasikan makalah keperawatan medikal beda 1 saya yang berjudul Ventricular Septal Defect. Bab 1, pendahuluan latar belakang. Tubuh manusia terdiri dari berbagai sistem, di antaranya adalah sistem kardiovaskuler. Sistem ini menjalankan fungsinya melalui organ jantung dan pembuluh darah, di mana organ yang memiliki peran penting dalam hal ini adalah jantung, yang merupakan organ besar dalam tubuh. Fungsi utama jantung adalah untuk memompa darah ke seluruh tubuh dengan cara mengembang dan mengucup, yang disebabkan oleh karena adanya rangsangan yang berasal dari susunan saraf otonom. Seperti pada organ-organ yang lain, jantung juga dapat mengalami kelainan ataupun disfungsi, sehingga muncullah penyakit jantung yang dapat dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu penyakit jantung didapat dan penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan adalah kelainan struktural jantung yang kemungkinan terjadi sejak dalam kandungan dan beberapa waktu setelah bayi dilahirkan. Salah satunya jenis penyakit jantung yang tergolong penyakit jantung bawaan adalah Ventricular Septal Defect. Penyakit ini adalah kelainan jantung bawaan di mana terdapat lubang, defek atau inkontinuitas pada septum ventrikel yang terjadi karena kegagalan fungsi septum intervertikal pada masa janin. Penyakit ini merupakan kelainan jantung kongenital tersering dengan prevalensi 20-25% dari seluruh prevalensi jantung kongenital. Penyakit kelainan jantung bawaan dapat didiagnosa sejak masa kelainan, yakni memasuki usia kelainan 16 hingga 20 minggu dengan pemeriksaan USG kandungan. Semakin dini diagnosis dapat diketahui, maka harapan untuk proses penyembuhan akan semakin besar. Oleh karena itu, sebagai perawat harus berusaha memberikan nasihat terutama pada ibu yang sedang hamil untuk dapat menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan penyakit tersebut, sehingga turut membantu menurunkan prevalensi kejadian penyakit tersebut di Indonesia pada khususnya. Dan juga perawat harus menerapkan asuhan keperawatan secara tepat kepada pasien dengan VSD. Bab 2, pembahasan asuhan keperawatan pada anak VSD. C. Diagnosa keperawatan. 1. Penurunan curah jantung berhubungan dengan adanya defek struktur jantung, ditandai dengan ibu menyatakan anaknya mengalami sesak nafas, pasien mengalami tekanan darah rendah yaitu 70/50 mmHg, nadi 150 kali per menit, pasien mengalami sianosis dan dipsenia. 2. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan akibat curah jantung menurun, ditandai dengan ibu menyatakan anaknya sangat lemah, pasien hanya berbaring di tempat tidur, pasien tampak lemah, tekanan darah 70/50 mmHg, kekuatan. 3. Kurang pengetahuan orang tua berhubungan dengan informasi yang kurang, ditandai dengan orang tua pasien menyatakan belum paham tentang penyakit anaknya. Orang tua tampak bertanya-tanya tentang keadaan anaknya. Implementasi hari Minggu tanggal 15 bulan 6
2018. Intervensi: 1. Monitor nadi dan tekanan darah. 2. Kaji adanya perubahan berfungsi jaringan perifer. 3. Cegah peningkatan suhu. Evaluasi: tekanan darah rendah 70/50 mmHg, nadi 150 kali per menit. Cyanosis dyspnea. Jam 18.00. 1. Dorongan orang tua untuk memberikan aktivitas yang positif sesuai dengan usia anak. 3.20.00. Kaji tingkat pengetahuan orang tua tentang penyakit VSD. Evaluasi keluarga tampak kooperatif dan antusias dengan penjelasan yang diberikan perawat. Jelaskan pada orang tua tentang penyakit VSD, prognosis, dan tindakan yang akan dilakukan pada penderita VSD. 3. Evaluasi kembali pemahaman orang tua. Jam 22.00. Delegatif dalam pemberian terapi lanoksin. Evaluasi obat sudah masuk, tidak ada reaksi alergi. Sekian penjelasan singkat tentang makalah saya yang berjudul Ventricular Septal Defect. Terima kasih.